Maka menurut mereka, sebahagian orang menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Orang yang berdagang di dalamnya niscaya akan sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Surah Yunus ayat ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapapun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada siapapun yang dapat menghalangi limpahan karunia-Nya. Allah melimpahkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dialah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Yunus ayat 107. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hari ini kita memasuki 2 Safar dalam penanggalan kalender Hijriah. Safar maknanya dalam bahasa Arab yaitu sunyi ataupun sepi. Karena di dalam sejarah kenabian, sirah nabawiyah kita baca, di bulan Safar hampir seluruh orang-orang di Arab ketika itu, orang-orang Makkah, maka mereka akan keluar dari negeri mereka, akan berpergian, baik melakukan perdagangan ataupun berperang. Sehingga rumah-rumah mereka, rumah-rumah orang-orang Quraisy ketika itu berada dalam keadaan sepi, berada dalam keadaan sunyi. Maka disebutlah dengan Safar, yang artinya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan al-khulu buyutihim. Jadi rumah mereka menjadi kosong, rumah mereka tidak berpenghuni, rumah mereka tidak ditinggali, karena mereka keluar di dalam melakukan peperangan ataupun melakukan perdagangan. Kemudian ada satu pendapat, ada satu takhayul, ada satu boleh dikatakan pemikiran lah di antara orang-orang Arab ketika itu. Mereka menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Jadi mereka mengatakan bahwa bulan haram, karena bulan Safar ini berada setelah bulan haram. Bulan haram yang berturut-turut 3 kita tahu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian setelah bulan Muharram masuklah bulan Safar. Maka menurut mereka, sebahagian orang menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Orang yang berdagang di dalamnya niscaya akan sial. Orang yang
yang melakukan perjanjian di dalamnya, maka akan batallah perjanjiannya. Orang yang melakukan apapun transaksi maka tidak akan mendatangkan keuntungan. Kemudian oleh Rasulullah SAW ini ditolak. Apa sebab? Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya setiap bulan itu adalah sama. Dia adalah bulan-bulan Allah. Maka Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidati Khadijah di bulan Safar. Ini untuk menentang takhayul, bid'ah, khurafat yang dimunculkan oleh orang-orang Arab ketika itu. Dan Rasulullah pun menikahkan Sayyidati Fatimah, anak Rasulullah, dengan Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali di bulan Safar. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di dalam sejarah, di antaranya adalah kemenangan umat Islam dalam perang Khaybar. Kita tahu perang Khaybar adalah perang yang sangat luar biasa dengan orang-orang Yahudi Khaybar ketika itu, yang perangnya sungguh sangat lama, luar biasa, yang terjadi di tahun ke-7 Hijriyah, dan kemenangan umat Islam terjadi di bulan Safar. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita pantas menjadi umat Rasulullah kita percaya dengan segala takhayul, bid'ah dan khurafat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mendirikan Muhammadiyah, salah satu yang diperangi oleh beliau adalah berkaitan dengan memerangi bid'ah, takhayul serta khurafat. Yang biasanya kalau zaman-zaman dahulu supaya menghilangkan daripada kesialan, maka dibuatlah sesajen, maka diadakanlah wiridan atau dilakukanlah seperti sesembahan, tahlilan, segala macam. Untuk apa? Menghilangkan kesialan. Padahal sebenarnya Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka dalam surah Yunus yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Kalaulah seandainya Allah ingin mengenakan atau Allah ingin menimpakan kepada suatu kaum itu suatu keburukan, suatu mara bahaya, suatu bencana, suatu kerugian, fala kashifalah, maka tiada sesiapa yang bisa untuk menahannya illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa menahan segala macam keburukan hanyalah Allah, dan yang akan membentengi segala keburukan hanyalah Allah. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Tetapi ketika Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seseorang, maka tiada siapa pula yang bisa menahannya. Seseorang yang Allah inginkan berikan kepadanya rezeki, tiada sesiapa yang bisa menahan daripadanya. Seseorang yang Allah ingin berikan kepadanya keuntungan, tiada sesiapa pun, walaupun dia sepertinya akan mendapatkan kerugian, tetapi Allah menghendakinya keuntungan, maka semuanya pasti akan terjadi. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka pastilah terjadi. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak jadi, maka semuanya pasti akan terjadi. Maka Allah katakan yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, maka Allah akan memberikan, melimpahkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya
kebaikan ataupun keburukan pasti ada hikmah yang sungguh luar biasa. Dan sebagai seorang muslim tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditimpakan kebaikan. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan berikanlah ampunan kepada kami, berikanlah segala kebaikan kemuliaan kepada kami, karena itulah yang kita harapkan. Maka sekarang yang harus kita fahami adalah apa saja hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Apa saja kemuliaan-kemuliaan di bulan Safar ini yang perlu kita lakukan agar kebaikan itu senantiasa datang kepada kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa setiap waktu adalah waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sebagian orang mengatakan bahwa sesungguhnya hari ini lebih baik dari hari yang lain, bulan ini lebih baik daripada bulan yang lain, keadaan ini lebih baik daripada keadaan yang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita jadikanlah setiap hari itu adalah hari terbaik kita. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka senantiasa menjadikan hari-hari mereka hari-hari terbaik sehingga mendapatkan kemuliaan. Maka ada satu kisah tentang ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya di rumah ini adalah rumah yang penuh dengan hantu, rumah yang banyak setannya, rumah yang banyak penunggunya, kuntilanak dan lain sebagainya. Oleh seorang sahabat Rasul ketika itu, karena rumah ini orang tak mau membelinya, tak mau memakainya, tak mau mendapatkannya, sehingga ketika itu seorang sahabat Rasul mengatakan, baiklah, saya akan beli rumah ini, berapa kamu hargai? Maka katanya, enggak usah beli dengan harga tinggi lah, seberapa kamu mau saja. Akhirnya dibeli dengan harga murah, sangat murah sekali. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan doa-doanya, maka dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika aku memasuki rumah ini, ya Allah, berikanlah segala keberkahan, segala kemuliaan, segala kebaikan kepada rumah ini, ya Allah. Maka Allah berikan akhirnya kebaikan, dia mendapatkan rezeki dari rumah tersebut, mendapatkan pernikahan yang luar biasa, anak keturunan dari rumah tersebut, mendapatkan istri yang solehah dan lain sebagainya. Semuanya dia dapatkan kemuliaan. Apa sebab? Dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan mudarat hanya Allah, yang bisa mendatangkan musibah hanya Allah, yang bisa mendatangkan keburukan hanya Allah. Tiada sesiapa lain di antara manusia yang bisa mendatangkan musibah, apalagi hanya sekedar penguasa atau preman atau apa dan lain sebagainya. Tak ada yang bisa mendatangkan musibah kepada kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang menguatkan para sahabat ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesiapa pun yang bisa menghalangi ketika Allah sudah berkehendak. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, keyakinan inilah yang perlu kita miliki ketika kita hidup di atas dunia ini, bahwa sesungguhnya Allah yang maha menguasai atas segala sesuatu. Tugas kita hanyalah berusaha dengan sebaik-baiknya. Maka bisa jadi ketika orang lain menganggap keadaan ini adalah keadaan yang sulit umpamanya, apalagi umpamanya keadaan kita di Indonesia ini keadaan yang sulit, terjadinya resesi, kehidupan ekonomi yang tidak baik dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita yakin kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Kita ingat tahun 1998
ketika terjadi resesi yang sungguh luar biasa, banyak orang yang bangkrut, banyak di antara orang-orang Cina yang melarikan diri ke Singapura dan lain sebagainya, banyak kondisi ekonomi tidak stabil. Ternyata dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang berjuang, yang gigih di dalam perjuangannya, akhirnya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rezeki yang banyak. Contoh yang lain umpamanya, ketika masa Covid yang lalu, kita perhatikan banyak orang-orang yang merasa kehidupannya hancur, kehidupannya binasa, kehidupan ekonominya tidak lagi menjadi baik dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa orang yang mendapatkan keuntungan dengan penjualan online umpamanya, atau umpamanya dengan dia gencar melakukan promosi dan lain sebagainya, atau dia memiliki strategi yang lebih baik sehingga dia mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah makna daripada ayat. Ketika Allah sudah menginginkan suatu kebaikan, maka tiada pun siapapun yang dapat menghalanginya. Tetapi ketika Allah sudah menetapkan suatu keburukan, maka tiada siapapun yang bisa terlepas daripadanya. Maka pertama tentunya kita sebagai umat Islam, perjuangan serta kesungguhan yang kita lakukan, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mulia. Seperti Zulkarnain yang kita baca di dalam Al-Quran sebagai seorang raja yang luar biasa, raja yang memiliki kekuasaan mulai dari sebelah barat sampai sebelah timur, dari penghujung barat sampai penghujung timur. Apa sebab dia mendapatkan kemuliaan? Karena kesungguhannya di dalam berusaha, kesungguhannya ketika dia menaklukkan suatu negeri, kesungguhannya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesungguhan itu dilakukan, maka niscaya Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tentunya dari bulan yang dianggap sial bagi sebagian orang, bulan Safar, bulan yang sial, tetapi dengan kesungguhan yang kita lakukan, maka bisa jadi itu membuahkan sebuah kemenangan. Sebagaimana yang ketika di perang Khaybar, contohnya, sebagai contoh di perang Khaybar, yang orang menganggap, ya Rasulullah, kita sudah perang hampir berbulan-bulan ya Rasulullah, jangan-jangan bulan Safar ini adalah bulan sial bagi kita tidak akan mampu menaklukkan kota Khaybar, yang ketika itu bentengnya sangat kuat, berlapis-lapis sampai 3 lapis bentengnya. Jangankan menghancurkan benteng kedua dan benteng ketiga, benteng pertama pun tidak pernah mampu kita selesaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka berjuanglah, berjihadlah, bersabarlah, maka insya Allah dengan kesabaranmu maka kamu akan mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya betul di penghujung di bulan Safar itu Rasulullah mendapatkan kemenangan karena kesungguhannya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, maka di bulan Safar yang mulia ini tentunya kita senantiasa berusaha berjuang dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.